أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. رب يسر ولا تؤسر ربي تمم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis yang ke-42, doa berbuka puasa. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila Nabi kita berbuka puasa, Nabi kita membaca doa, dhahabat dhama'u, telah lenyap rasa dahaga, wabtallatil uruq, wasabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u, wabtallat artinya basah, al-uruq terasa sejuk, terasa basah, urat mengurat yang ada pada anggota tubuh seseorang yang berpuasa. Wasabatal ajru insyaallah, dan akan sabit, akan wujud ganjaran dan pahala insyaallah. Jadi suatu hal yang tidak kita ragukan, puasa yang Nabi kita laksanakan jelas bukan hanya dengan istilah 1001 puasa umat semuanya. Daripada awal ibadah puasa diwajibkan sampai kepada hari kiamat nanti, tidak akan ada satupun yang menandingi kesempurnaan puasa yang Nabi kita laksanakan. Secantik apapun, seindah apapun, sesempurna apapun puasa yang kita laksanakan, tidak akan dapat menandingi kesempurnaan puasa yang Nabi kita lakukan, di mana dengan detik-detik waktu puasa daripada baginda, kalau kita membuat istilah dengan istilah saumi khususil khusus, fasa khusus daripada ahlil khasyah atau al khusus, itulah dengan memuasakan hati dengan selain daripada Allah Jalla wa'ala. Puasa daripada baginda lebih daripada itu. Tapi dalam waktu yang sama Nabi kita katakan sabatal ajru insyaallah, akan sabit pahalanya insyaallah. Dengan sesempurna puasa yang Nabi kita lakukan, dengan kriteria, syarat dan tuntutan yang terpenuhi, dan juga dengan amal ubudiyah yang sebelum Nabi kita melaksanakannya pun juga Nabi kita sudah mencapai kepada puncak yang tertinggi daripada ayat la'allakum tattaqun syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum, yang penghujungnya di situ la'allakum tattaqun kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum al-ayah. Sebelum puasa diwajibkan kepada baginda, Nabi kita adalah sebagai ahli takwa yang tidak ada tandingannya. Bahkan tidak salah kalau saya katakan puasa umat manusia sejak pada saat puasa diwajibkan sampai kepada akhir zaman itu masih belum menandingi, semuanya itu masih belum menandingi puasanya Sayyiduna Rasulullah. Tapi itu pun Nabi kita katakan insyaallah. Jadi insyaalahnya di sini bukan insyaallah karena tidak pasti, akan tetapi insyaallah min babit tabarruk. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Jadi apakah kira-kira Nabi kita katakan insyaallah akan sabit, akan pasti ganjaran pahalanya kalau Allah menghendaki? Berarti dengan baginda masih ada keraguan dan kebimbangan dengan puasa yang Nabi kita laksanakan? Tidak. Tapi itu hanya litabarruk dan juga litaklimil ummah, supaya jangan sampai dengan kita merasa hebat, merasa sombong, ujub dan riya dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Sesempurna puasa yang Nabi kita laksanakan pun
Nabi kita pasrahkan balasannya itu kepada masyiah, kepada kehendak Allah Jalla wa Ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabal dhama'u wa tallatil 'uruq wa sabatul ajru insyaallah. Man shamal abad fala shama wala aftar." Seseorang yang berpuasa sepanjang tahun yang disebut dengan shaumud dahar. Ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan hadis di sini yang puasa sepanjang tahun dan juga dengan tidak mengelakkan diri, dengan tidak mengelakkan puasa daripada hari-hari yang terlarang. Itu yang Nabi kita katakan, orang yang puasa sepanjang tahun itu dapat pahala puasa tidak? Anak kira dah merajuk entar. Ataupun juga tidak seperti orang yang berpuasa. Berpuasa tidak sehingga dapat ganjaran pahalanya, dan seperti orang yang berbuka pun juga tidak sehingga bebas leluasa dengan makanan dan minuman. Jadi ini masalah. Nabi kita kata orang yang puasa sepanjang tahun itu la shama wala aftar. Puasa tidak, buka pun juga tidak. Sebab kalau dikatakan puasa mesti ada pahalanya. Kalau dikatakan tidak, kita leluasa untuk makan dan minum. Tapi dengan yang berkenan tadi itu sepanjang tahun dia tidak makan dan minum, tapi dalam waktu yang sama tidak mendapatkan ganjaran pahala puasa. Ini khusus kalau seandainya dia berpuasa pada hari-hari yang dilarang, seperti pada hari Lebaran, seperti pada 3 hari tasyrik. 5 hari itu secara pasti kita tidak boleh puasa. Begitu juga dengan ayyamus syakki, pada hari-hari yang diragukan. Sementara kalau puasanya sepanjang tahun dengan mengelakkan diri daripada hari-hari yang terlarang, itu tidak ada larangan daripada ulama dan juga tidak ada larangan daripada hadis, akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak ada tandingannya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Man shama yauman fi sabilillah," barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adahullah, akan Allah jauhkan dia daripada api neraka perjalanan sab'ina kharifan, perjalanan 70 tahun. Besar pahala puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Ingin jauh daripada api neraka, ingin jauh daripada huru-hara jahanam, ingin jauh daripada huru-hara Allah, itu banyak-banyak melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, idza du'iya ahadukum ila walimatin, idza du'iya ahadukum ila walimati ursin, apabila dengan salah seorang kamu dijemput untuk menghadiri kenduri kawin, fal yujib, hendaklah kamu memperkenankannya. Kalau pada saat Anda berbuka, fal yat'am, wa in kana sha'iman fal yad'u. Kalau pada saat kita berbuka kita makan, tapi kalau pada waktu kita puasa kita doakan. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana tidak diwajibkan kepada kita untuk kita memeriahkan dan juga untuk kita memberikan sokongan dan dukungan kepada saudara kita yang sudah memenuhi separuh agama. Jadi dikatakan kawin itu adalah separuh din, akan lebih sempurna. Makanya itu kalau kita dengan bahasa yang lebih jelas, kita tidak mau diimami oleh imam-imam yang bujangan. Imam yang berkawin jauh lebih afdal daripada imam yang bujangan. Sebab dikatakan pahala atau dengan sembahyang yang sudah berkawin 10 kali ganda lebih afdal daripada pahala sembahyang imam yang bujangan. Tapi nak buat lagu mana? Ini sudah jadi budaya. Kita ambil imam hafidh daripada sana sini untuk mengimami kita. Mungkin kita ada pertimbangan yang lain. Jadi kenapa dengan kita diwajibkan untuk hadir? Satu, sebab dengan pengantin berarti yang pertama dia menyempurnakan separuh agama. Yang kedua, dia telah membackup dirinya, memperisai hidupnya daripada perkara yang terkutuk, daripada perkara yang diharamkan. Lebih-lebih lagi kalau seperti di zaman kita dengan tontonan yang terbuka, dengan bunyi-bunyian yang terbuka, dengan bacaan majalah yang terbuka, semuanya serba mengundang naluri seks seseorang. Pandangannya, pendengarannya, bacaannya, lagunya, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi pada saat dengan seseorang tadi itu
menyempurnakan separuh agama yang kedua, berarti dia membackup dan memperisai dirinya daripada wasawisus syaitan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, dan itu atas permintaan daripada iblis sendiri, Allah jadikan jaringan iblis itu adalah kaum wanita. Habailus syaitan, jaringan iblis untuk memperangkap dan juga untuk menumbangkan kaum laki-laki itu dengan perempuan. Jadi sebagaimana dikatakan perempuan itu diuji dengan emas dan perak. Sementara emas dan perak itu diuji dengan api. Untuk memastikan murni atau tidaknya emas, kita uji dengan api. Untuk memastikan hebat atau tidaknya perempuan, kita uji dengan emas. Untuk memastikan tabah atau tidaknya, bijak atau tidaknya seorang laki-laki, diuji dengan perempuan. Laki-laki yang tidak tergiur dengan jabatan, tidak tergiur dengan kedudukan, tidak tergiur dengan harta dan kekayaan, bagaimana saat ketika dengan perempuan mengatakan hai talak, silahkan, Masya Allah, hai talak. Kalau dengan Nabiullah Yusuf pada saat mendapatkan tawaran untuk terbabit melakukan perbuatan haram, mengatakan hai talak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Jadi diajak oleh Zulaikha, Sayyidatuna Zulaikha, untuk terbabit melakukan perbuatan haram, dijawab oleh Nabiullah Yusuf, ma'adallah, aku memohon perlindungan dengan Allah. Innahu rabbi, dia adalah tuanku yang berjasa banyak dengan aku. Ahsana maswaya, yang telah menyediakan tempat kediaman yang selesa dan yang nyaman kepadaku. Itu jawaban daripada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi tidak semua orang mampu, kecuali dengan kumpulan yang akan mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat, yaitu salah satu daripada yang 7, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki dipujuk, dirayu dan diajak oleh seorang perempuan yang cantik jelita dan mempunyai kekayaan. Dia break, Masya Allah, tabarakallah, BMW atau juga dengan Audi, atau ternyata dengan perempuan tadi itu guna Ferrari atau Lamborghini. Hai talak, fadal, silahkan masuk. Apakah dengan jawabannya ma'adallah atau alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Lain jawabannya. Dengar cerita untuk oleh-oleh malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, yang walaupun tanpa wangi-wangian, yang walaupun tidak pernah guna minyak harum, yang walaupun tidak pernah menggunakan benda-benda yang wangi, tapi ternyata dengan badan seseorang itu betul-betul wangi, pelik. Baik itu dengan outnya, dengan malaikat subuhnya, dengan malaikat maghrib dan tengah harinya, ataupun juga dengan minyak harum kasturi atau minyak al-haramaini syarifain, terserah nak disebutkan apa saja, tetap terkalahkan dengan bau daripada seorang laki-laki hamba Allah Jalla wa'ala yang dikenal dengan panggilan Abu Bakar al-Miski, Abu Bakar yang berbau wangi. Bagaimana ceritanya? Jadi Abu Bakar al-Miski tadi itu terperangkap dengan jaringan iblis, dengan jaringan seorang wanita cantik yang mengajak tuk guru tadi itu untuk datang ke rumahnya mengajarkan tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan suara beliau lawan dan cantik, di samping juga menguasai ilmu qiraat, diajak untuk mengajarkan baca Al-Quran. Beliau pun datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah sampai ke rumah, dari pintu ke pintu, tutup pintu gerbang, tertutup pintu rumah, tertutup pintu bilik, ternyata bukan untuk mengajar Al-Quran, justru diajak untuk terbabit agar melayan wanita yang berkenaan. Bujuk, punya dariuan, minta, mohon, harap dan lain sebagainya, tetap tidak diberikan peluang, tidak boleh mengelak. Qalat hai talak, nih aku seutuhnya milik kamu,
ya Allah. Mungkin sebagian mengatakan itulah rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi dengan tuan guru tadi itu lari ke sana kena, ke sini kena, kalau tidak layan, perempuan yang memperangkapnya tadi itu tidak akan dapat keluar daripada istana yang berkenaan, karena sudah tidak ada harapan akan lepas daripada cangkraman wanita jahat tadi itu. Jadi kata beliau, bagi aku masa untuk berdandan dan bersolek, maka diperkenankan untuk masuk ke tandas biasa, mungkin bros gigi kah, ataupun juga mandi kah. Ternyata dengan beliau tadi itu masuk ke dalam tandas, buang air besar, tai najis tadi itu beliau usapkan pada seluruh anggota tubuh, muka sampai ke bawah. Jadi saat ketika keluar daripada bilik mandi tadi itu dengan bau najis, dengan bau kotor, perempuan tadi itu menyumpah. Kalau orang Mesir katakan si tindah ya celaka 60, sialan ente, langsung diusir keluar. Kata tuan guru, memang itu yang aku harapkan. Mandi bersih, Allah gantikan bau najis tadi itu dengan bau-bauan yang wangi, tidak pernah hilang seumur hidup, sehingga mendapatkan gelaran dengan Abu Bakar Al-Miski radhiyallahu taala anhu. Itu janji daripada Allah dan Rasulnya, janji daripada baginda Nabi. Barang siapa meninggalkan pandangan haram atau perkara haram, akan Allah gantikan dengan halawatul iman, kenikmatan lemak manis iman di dalam hati. Halawatul ibadah akan dapat kita kecap dan juga akan kita rasakan kalau pada saat kita mampu untuk mengawal pandangan, pendengaran, hati dan perasaan. Hadis. Jadi karena itu maka dengan kita sokong datang, wajib dengan kita memperkenankan seruan kenduri kawin. Kenapa? Satu, karena untuk kesempurnaan iman. Yang kedua, untuk kita memberikan sokongan kepada pemuda-pemudi kita yang dengan perantara nikah paling tidak akan memperisai diri mereka daripada zina, daripada onani, daripada homoseks, dan juga daripada lesbi sesama perempuan. Jadi wajar kita bagikan sokongan dalam bentuk yang seperti apa, yang pada masa kita dijemput kita wajib hadir. Tapi kita bersabda, wa man lam yujib faqad asa Abul Qasim, yang tidak memperkenankan seruan tersebut berarti dia melakukan kesalahan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, alasannya karena puasa. Yang wajib itu datang, bukan makan. Yang penting kita hadir, kita doakan barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma ala khair. Assalamualaikum, selamat pengantin baru, mudah-mudahan ruhoi rahayu, tuntung pandang kata orang Banjar. Seperti itulah lebih kurangnya ucapan tahniah kita kepada yang berumah tangga atau kepada yang baru melangsungkan akad nikah. Wa in kana shaiban, tapi kalau ternyata pada waktu dia puasa kita doakan, kalau tidak puasa kita makan. Kecuali kalau puasa yang kita laksanakan tadi itu puasa sunat, maka kita atas dua pertimbangan. Kalau yang mengundang tadi itu tuan haji, jarang-jarang sekali buat kenduri, jarang-jarang sekali buat acara kesyukuran semacam itu, tuan haji terasa hati kalau saya tidak makan, afdalnya saya berbuka. Kalau tuan haji tak kisah, Syekh yang penting datang Syekh. Syekh makan tak kisah. Kalau tak makan pun lebih elok, boleh dimakan oleh orang lain misalnya. Jadi tuan rumah yang semacam itu tak terlalu berkira sangat dengan kita, dan tak terasa hati kalau kita tidak makan. Eloknya puasa kita teruskan. Tapi kalau tuan rumah, Syekh takkan tak makan di tempat kami pun tidak buat kenduri kawin tiap tahun, ini sekali dalam 3 tahun, dan untuk adiknya mungkin barangkali 5 tahunnya akan datang, ini dengan sajian makanan khas ala Bogor atau ala Bandung, ini nasi mandi, saya tanam makan nasi mandi. Nah, cadangan kami untuk buat nasi tayamum nanti 3 tahun yang akan datang. Jadi Syekh kena makanlah. Tuan Haji minta maaf, saya lagi puasa. Kalau seandainya puasa sekalipun, kalau tuan rumah merasa seronok sungguh pada saat kita berbuka puasa, satu, dapat pahala puasa sunat karena kita niat puasa. Yang kedua, dapat pahala menceriakan, menggembirakan orang yang menjemput.
Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, afdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Semulia-mulia amalan, sebaik-baik ibadah itu adalah menceriakan, menggembirakan hati seorang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yaqulu, hadis yang keberapa? Yaqulu